Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dengan NIM 121600161 dari kelas 2 B offline akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Fungsi dari uji ini yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen. Alternatif uji T dua sampel independen. Spesifikasinya adalah data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X1, X2 hingga Xn dan Y1, Y2 hingga Yn. Data berskala ukur minimal ordinal, kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya. Statistik uji dengan N kurang dari 20. Yang pertama, gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Kedua, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan untuk jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Statistik uji yang digunakan adalah seperti yang terlihat pada layar, T sama dengan S min N1 dalam kurung N1 plus 1 per 2, dengan S adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang berupa sampel dari populasi 1. Selanjutnya ada kriteria uji. Hipotesis 1, dengan rata-rata X tidak sama dengan rata-rata Y, maka tolak H0 jika T hitung kurang dari W alfa per 2 atau T hitung lebih dari W1 min alfa per 2. Selanjutnya, hipotesis 1 dengan rata-rata X kurang dari rata-rata Y, maka tolak H0 jika T hitung kurang dari W alfa. Nah, selanjutnya hipotesis 1 dengan rata-rata X lebih besar dari rata-rata Y, maka tolak H0 jika T hitung lebih besar dari W1 min alfa. Nilai W diperoleh dari tabel Mann-Whitney dengan catatan W1 min alfa per 2 didapat dari N1 dikali N2 min W alfa per 2 dan W1 min alfa yaitu N1 kali N2 dikurangi W alfa. Selanjutnya statistik uji dengan N lebih dari 20. Jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus yang tertera pada layar. Dengan kriteria uji satu arah, yaitu tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari tak terhingga. Yang dua arah, tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z T alfa 2, terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari tak terhingga. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh soal yaitu ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A, yaitu tidak berpendidikan, dan grup B yang berpendidikan. Data ditunjukkan sebagaimana tabel di pinggir. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Pertama-tama kita masuk ke variable view yang sudah saya lingkari di bawah. Klik itu lalu isi kolom pertama yang name itu populasi dengan label populasi salesman. Di sini value-nya 1 itu tidak berpendidikan akademik dan 2 itu berpendidikan akademis. Dengan measure-nya nominal. Yang kolom kedua penjualan dengan measure-nya scale.
Lalu kita pindah ke data view. Setelah itu masukkan data yang ada di tabel tadi ke dalam SPSS menggunakan kode yang sudah kita gunakan tadi, yaitu 1 untuk tidak berpendidikan dan 2 untuk yang berpendidikan. Setelah data dimasukkan semua, pergi ke Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs, dan pilih 2 Independent Sample. Maka akan keluar seperti yang di kanan sebelah atas. Lalu pindahkan yang penjualan itu ke atas dan yang populasi itu ke yang bawah. Lalu setelah itu klik yang tanda panah merah, maka akan keluar seperti yang di bawah. Grup 1 itu isi 1, grup 2 isi 2. Setelah itu continue. Jangan lupa di checklist yang main Whitney-nya seperti yang dilingkari oleh warna merah dengan tanda panah hitam. Setelah itu di checklist, klik OK. Nah, datanya keluar. Lalu kita pindahkan ke laporan. Di sini terdapat hipotesis statistik, yaitu H0 dengan rata-rata X sama dengan rata-rata Y. Rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Dan H1-nya rata-rata X tidak sama dengan rata-rata Y, yaitu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan. Statistik ujinya yaitu Z hitungnya negatif 3,929 dengan p-value 0,001. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai Z hitung sama dengan 3,292 dengan p-value 0,001. Karena Z hitung sama dengan 3,292 lebih dari 0,05 sama dengan 1,64 p-value-nya 0,01 kurang dari alfa 0,05, maka H0-nya ditolak. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.